Di awal cerita dikisahkan, setelah Kincen dan Xiaoyao tertinggi menghilang ke dalam lubang cacing yang luas, sosok detasmen klan gelap juga muncul di lubang cacing dalam sekejap. Sialan, aku benar-benar membiarkan mereka melarikan diri. Detasmen gelap ini memandang ke lubang cacing yang gelap dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dan kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Seorang laki-laki yang sakti dan tidak terikat justru membiarkan 2 ekor semut yang bahkan belum mencapai detasmen lepas dari tangannya. Bisa dibayangkan betapa marahnya di hati laki-laki tersebut. Jika sampai keluar, saya khawatir ia akan kehilangan muka sepenuhnya. Apalagi kejadian hari ini tidak boleh diketahui oleh leluhur. Begitu leluhur mengetahui bahwa dia telah membiarkan 2 makhluk kecil dari alam semesta asli lepas dari genggamannya, dia akan mendapat masalah. Tidak, kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Wajah dari detasmen klan gelap jelek dan sosoknya tiba-tiba memasuki lubang cacing. Dalam sekejap, kekuatan lubang cacing yang tak terbatas langsung menyelimuti dirinya. Kekuatan lubang cacing ini sangat menakutkan, mengandung kekuatan perobek yang luar biasa, dan sebenarnya mencoba menghancurkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Kekuatan lubang cacing yang sangat menakutkan. Ekspresi detasmen klan gelap sedikit berubah, dan dia buru-buru mengambil tindakan. Kekuatan detasmen yang tak terlihat menyelimuti dirinya dan menutupi seluruh tubuhnya. Namun, meski begitu, tubuh fisiknya masih menghilang sedikit demi sedikit. Kekuatan destruktif dari lubang cacing ini sangat menakutkan. Bahkan tubuh detasmenku tidak dapat menahannya. Wajah detasmen klan gelap tersebut ketakutan. Setelah memikirkannya, dia menggertakkan giginya. Tiba-tiba, dengan keras sepotong harta karun hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Segera setelah batu giok hitam ini muncul, aura abadi yang menekan segala arah meledak dalam sekejap. Tiba-tiba, kekuatan lubang cacing yang menutupi tubuhnya dengan cepat diblokir. Detasmen klan gelap memandangi batu giok hitam di tangannya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Giok ini adalah harta berharga yang diberikan kepadaku oleh leluhur. Saat aku bertemu dengan pria dari alam semesta asli, aku bisa langsung menggunakan batu giok hitam ini untuk membunuhnya. Sayang sekali aku tidak tega berpisah dengannya. Sial, jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya sudah mengeluarkan batu giok hitam ini sejak lama. Sekarang aku telah menyia-nyiakannya sebagiannya di suatu tempat seperti ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa leluhur membuat pengaturan seperti itu. Tetapi itu sudah terlambat. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh kedua orang tersebut secepat mungkin. Pergilah kalian ini dulu. Aku ingat arah ini seharusnya adalah tempat orang dengan pedang suci itu pergi. Orang ini memiliki 2 harta detasmen. Bunuh dia terlebih dahulu dan dapatkan panennya. Ini merupakan panen yang besar. Dengan pemikiran di benaknya, sosok detasmen klan gelap itu bergoyang dan langsung menuju kedalaman lubang cacing, melacak Kincen ke arah dia pergi. Namun, ruang dan waktu di lubang cacing ini sangat kacau. Segera, ahli detasmen dari klan gelap ini kehilangan jejak. Dan dia hanya mencoba peruntungannya untuk menemukannya. Di sisi lain, setelah Kincen memasuki Menara Guyu, dia merasakan gelombang pusing. Kesadarannya menembus Menara Guyu, dan dia melihat kekacauan ruang dan waktu eksternal. Dia terbang tak terkendali menuju ke kedalaman ruang dan waktu. Kincen terus-menerus menyusupkan kesadaran spiritualnya, mencoba mencari tahu kemana dia pergi.
tetapi dia tidak bisa mengendalikan arahnya sama sekali. Di lubang cacing ini, dia hanya bisa membiarkan lubang cacing membawanya lebih dalam. Dan dia juga benar-benar kehilangan jejak si Oyo tertinggi. Namun, Kincen tidak berkecil hati dan mulai berlatih langsung di pagoda Guyu. Setelah memasuki laut kosmik, Kincen dengan jelas merasakan hambatan dalam kemampuannya di alam semesta awal karena dia akan tertindas oleh asal mula alam semesta awal. Tidak mungkin untuk menerobos ke alam detasmen. Namun di laut kosmik ini, Kincen jelas merasa bahwa tingkat kultivasinya benar-benar tidak dibatasi. Selama dia terus berlatih, dia akan mampu menembus alam detasmen. Namun menerobos alam detasmen membutuhkan banyak energi dan bukanlah tugas yang mudah. Jika tidak, klan gelap tidak akan berpikir untuk menyerang kemana-mana. Tugas paling mendesak sekarang adalah Kincen mengkonsolidasikan budidayanya. Dengan cara ini, Kincen terus berlatih di pagoda Guyu. Pertarungan dengan detasmen klan gelap memberi Kincen pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya sendiri. Dan dia juga mendapatkan banyak inspirasi. Waktu berlalu dan saya tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba Kincen merasakan kejutan di dalam kehampaan di dunia luar. Dia segera bangun dari latihannya dan kesadarannya menjangkau pagoda Guyu. Dia melihat kabut di luar menara Guyu dan retakan ruang waktu muncul di depannya. Di balik retakan itu sepertinya ada dunia yang sunyi. Retakan ini menjulang dan bisa hilang kapan saja. Kincen bergegas ke celah ruang itu bersama dengan pagoda Guyu tanpa berpikir. Dan ketika Kincen bergegas keluar dari celah itu, retakan itu langsung menutup dan menghilang. Jika Kincen terlambat, dia akan terpotong oleh retakan itu. Begitu dia bergegas keluar dari celah, Kincen tampak sangat waspada dan dengan hati-hati merasakan dunia luar. Apa yang muncul di depan Kincen saat ini adalah hutan belantara gundul tanpa jejak manusia. Tampaknya ini adalah dunia yang sepi. Tubuh Kincen bergoyang. Dia muncul dari pagoda Guyu ke dunia luar dan kemudian menyingkirkan pagoda Guyu. Pagoda Guyu adalah harta karun tingkat detasmen. Jadi Kincen tidak bisa membiarkan pagoda Guyu terekspos dengan mudah. Setelah melakukan ini, Kincen mulai memperhatikan pemandangan di depannya. Waktu dan ruang di hutan belantara ini sangat padat. Kesadarannya meluas hingga kurang dari 1% dari alam semesta asli. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa suasana di sini sangat kuat. Berbintik-bintik sepertinya memiliki aura asli yang lebih maju dari kekuatan alam semesta awal. Namun, tidak dapat benar-benar dirasakan. Dengan kata lain, mustahil untuk benar-benar menyerap kekuatan asli ini. Saat ini yang bisa dia lihat hanyalah gurun tanpa napas kehidupan. Selain itu, ada jurang di mana-mana dan bahkan beberapa retakan tak kasat mata yang tersembunyi di dalam kehampaan. Begitu dia bisa terbang melewati semacam ini, retakan bisa jadi terbelah dua jika tidak hati-hati. Kincen menghirup udara. Bagaimana ini bisa menjadi alam bertahan hidup? Ini jelas merupakan alam rahasia yang penuh bahaya. Retakan dalam kehampaan semacam ini tidak lebih lemah dari kekuatan robeknya luang cacing. Mungkinkah itu adalah alam semesta yang telah jatuh? Atau suatu tempat rahasia berbahaya di lautan kosmik? Kincen juga datang ke laut semesta untuk pertama kalinya. Meskipun Xiaoyao tertinggi menjelaskan banyak hal tentang laut semesta kepadanya dalam perjalanan, Kincen masih sangat berhati-hati ketika dia datang ke tempat asing untuk pertama kalinya. Memahami bahaya di sini, Kincen membangkitkan semangatnya dan bergerak lebih dalam dengan hati-hati. Setelah Kincen berjalan lama,
Dia menyadari bahwa celah tersembunyi di kampaan yang dia lihat sebelumnya bukanlah apa-apa. Sepanjang jalan, dia melihat jurang tak berujung yang bahkan kesadaran spiritualnya tidak dapat memindai hingga ke dasar. Dan dia menemukan celah gelap yang tergantung. Retakan yang kering dan retakan menggantung terbalik, pecah dan berantakan. Dan puncak gunung yang besar miring hingga jatuh. Banyak retakan tanah saling bersilangan yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Sepertinya saya telah sampai di benua yang ditinggalkan, atau alam semesta yang rusak. Kincen melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget, berpikir dalam-dalam di dalam hatinya. Dalam hal ini kemungkinan besar tidak ada makhluk hidup di dunia ini. Pikiran itu muncul begitu saja di benaknya. Tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari jurang yang sangat dalam dan bergegas menuju Kincen. Kincen menebas dengan pedangnya tanpa memikirkannya, melepaskan energi pedang yang mematikan secara langsung.